Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya baik ya, luar biasa ya hari ini. Nah, hari ini kita semua mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah anak-anak di rumah sudah siap untuk beribadah? Pasti sudah siap ya. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, baik anak-anak, Miss mengundang kita semua untuk kita berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian dengan gerakan untuk mengawali dan membuka ibadah kita dalam doa di pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, sejuk segar, tralala lala. Sejuk segar, tralalalala. Sejuk segar, lili-lili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Oh, sejuk segar, tralalalala. Sejuk segar, lili-lili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri. Anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Oh. Silakan duduk anak-anak. Ya, baiklah. Kita mau berdoa untuk membuka kegiatan ibadah kita di hari ini. Semuanya sikap doa, tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama dalam ibadah kami secara online. Tuhan tolong kami semua, anak-anakmu yang di rumah mengikuti ibadah, kiranya mereka boleh fokus dan boleh beribadah dengan baik. Kami berdoa Tuhan jalannya ibadah kami di hari ini, Tuhan memberkati, Miss yang memimpin pujian, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami boleh lakukan di hari ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya ibadah kami di hari ini, pimpin dan sertai sehingga boleh terlaksana dengan baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Nah, pagi hari ini kita masih mau memuji Tuhan. Semuanya masih mau memuji Tuhan, masih semangat? Iya, masih semangat ya. Kita berdiri lagi ya, kita berdiri lagi dan kita mau menyanyikan pujian yang berkata, Hello, hello, hola, hola.
masih memuji Tuhan ya, kita masih tetap berdiri dan kita mau angkat lagi satu pujian yang berkata, kalau kau suka hati. silakan duduk kembali. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka hati, bersuka cita bersama-sama. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Yosbi.
Nah, mari anak-anak, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah." Selamat pagi anak-anak. Ini sangat senang kita ada lagi dalam ibadah di pagi ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu menjaga kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan berita kebenaran-Mu. Marilah Engkau datang, berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya firman yang kami dengarkan di pagi ini bisa kami mengerti dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, di pagi ini Miss akan bercerita dengan tema tentang anak lembu emas. Oke anak-anak, kisah ini dia tercatat di dalam Alkitab, khususnya kitab Keluaran pasal 32. Ya, ceritanya seperti begini.
Anak-anak, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di sana mereka ada di padang gurun. Dan di saat itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk menerima 10 firman Tuhan, yaitu 10 firman yang bisa menjadi pegangan kepada bangsa Israel agar mereka tidak menyimpang dari keinginan Tuhan. Dan ketika Musa harus mengambil 10 firman itu, Musa harus ke Gunung Sinai, anak-anak. Dan anak-anak sendiri tahu kalau Gunung Sinai itu pasti jaraknya jauh dari tempat perkemahannya bangsa Israel. Dan Musa pun pergi, anak-anak, sampai ke Gunung Sinai. Dan anak-anak, ketika Musa berada di Gunung Sinai itu dalam waktu 40 malam dan 40 siang. Itu adalah waktu yang tercatat di dalam Alkitab, anak-anak. Dan itu waktu yang sangat lama. Ketika bangsa Israel merasa bahwa Musa pergi sudah agak lama, mereka menjadi bosan, bahkan mereka menjadi marah-marah. Mereka marah kepada Harun karena saat itu ketika Musa pergi bersama dengan Yosua, sedangkan Harun tinggal bersama dengan orang Israel di perkemahan. Ketika mereka merasa sudah bosan, anak-anak mereka marah kepada Harun. Mereka bilang kepada Harun begini, Harun, bikin untuk kita Tuhan yang bisa kita sembah. Kita tidak tahu Musa ini pergi, nanti dia kembali lagi ataukah tidak. Karena kita tidak tahu kabarnya sampai sekarang. Anak-anak, saat itu ketika mereka belum bisa berkomunikasi dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti kita sekarang. Sekarang saja kita hanya bersebelahan ruangan, kita bisa saling teleponan, kita bisa saling SMS-an, bisa berkirim chat. Tetapi waktu dulu belum ada alat komunikasi seperti begitu. Jadi karena sudah lama mereka tidak mendengarkan kabar dari Musa, mereka mulai gelisah. Lalu mereka menyuruh Harun untuk membuat Tuhan kepada mereka. Lalu anak-anak, Tuhan kan cuma satu, yaitu Dia yang menciptakan kita. Tapi Harun mengikuti apa yang diinginkan oleh orang Israel, anak-anak, karena dia sudah takut dengan mereka. Mereka jahat sekali, mereka sangat kasar kepada Harun. Lalu akhirnya Harun pun menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua emas. Jadi bagi perempuan disuruh mengumpulkan anting. Kalau anak perempuan dan juga anak laki-laki, jika mereka punya emas, harus dikumpulkan. Lalu anak-anak emas itu pun mereka mulai membakarnya dan mereka membuatnya menjadi seekor anak lembu. Tetapi anak lembu itu bukan seperti yang kita lihat, anak-anak, yang bisa bergerak, bisa bersuara. Itu adalah patung anak lembu yang terbuat dari emas. Anak-anak, Harun membuat lembu karena bagi masyarakat di Timur Tengah saat itu, lembu itu adalah salah satu binatang ternak yang sangat kuat. Dia bisa membantu pekerjaan petani, dia bisa juga dijadikan sebagai bahan makanan. Bahkan dia bisa diperjualbelikan supaya mereka bisa mendapatkan uang. Jadi bagi masyarakat Timur Tengah, khususnya orang-orang Israel saat itu, mereka merasa bahwa lembu itu adalah binatang yang cocok untuk dijadikan Tuhan bagi mereka. Nah, akhirnya Harun pun membuat anak lembu yang terbuat dari emas. Jadi lembu itu sangat besar dan dijadikan sebagai alat untuk disembah bangsa Israel. Anak-anak, ketika semua proses itu terjadi, maka anak lembu emas itu pun ada. Anak lembu emas itu ada, dan Harun mengajak semua orang Israel saat itu, dan dia suruh mereka kumpul. Kemudian dia bilang kepada mereka begini, "Hai orang-orang Israel, lihatlah, ini adalah Tuhanmu yang telah mengantarkan engkau keluar dari tanah Mesir." Kasihan anak-anak, ternyata itu sudah keliru ya. Padahal yang mengantar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir bukan dia,
bukan anak lembu emas itu, tetapi Tuhan yang telah menciptakan kita. Iya, anak-anak, apa yang telah dilakukan oleh Harun itu memang sangat menduka citakan hati Tuhan. Tetapi Harun tidak punya pilihan, dan Harun pun membuat mezbah di depan anak lembu emas itu. Kemudian dia menyampaikan kepada orang Israel bahwa besok itu adalah hari Tuhan, maka mereka harus menyembah patung itu. Mezbah itu dibakar. Kemudian semua orang Israel yang saat itu ingin menyembah kepada patung itu, mereka menari-nari, mereka bernyanyi, bersorak-sorak menyembah patung itu, anak-anak. Dan hal itu sangat membuat hati Tuhan sangat marah. Dan ketika di Gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada Musa begini, bahwa Musa, umat yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu, mereka sudah memberontak terhadap, mereka sudah menyembah kepada patung, dan bahkan mereka mengatakan bahwa itu adalah Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Padahal ternyata Tuhan yang telah memimpin mereka bukan patung itu, tetapi Tuhan adalah Tuhan Allah Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Anak-anak, karena Tuhan sudah sangat marah, dan Tuhan bilang kepada Musa bahwa dia akan memusnahkan semua bangsa Israel. Tetapi ternyata di sisi lain Musa sangat sayang kepada bangsa Israel juga. Dan Musa bilang kepada Tuhan, jika Tuhan mau melakukan hal demikian, apakah Tuhan lupa akan janjinya Tuhan kalau Tuhan akan memberikan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub itu sebanyak bintang di langit dan pasir di laut? Akhirnya Tuhan kembali mengurungkan niatnya untuk menghukum bangsa Israel. Lalu Musa pun turun. Setelah Musa mengambil 2 loh batu yang berisi 10 firman Tuhan itu, 10 hukum itu, lalu Musa pun turun dari Gunung Sinai. Ketika Musa melihat ke bawah, ketika Musa melihat ke gurun, ke perkemahannya orang Israel, semua orang yang ada di saat itu mereka sangat bersorak. Mereka sangat bersuka dengan lembu emas yang sudah ada itu, dan lembu itu sangat besar. Anak-anak, ketika Musa melihat hal itu, Musa sangat marah. Dan dengan penuh amarah dia membuang itu 2 loh batu yang berisi 10 hukum. Dia melemparkannya menjadi hancur. Lalu dia memanggil Harun dan dia berkata kepada Harun, apa yang telah kau lakukan? Dan Harun pun menceritakan kepada Musa seperti yang telah disampaikan orang Israel kepada Harun saat itu. Lalu akhirnya Musa membongkar kembali anak lembu emas itu, dan Musa memberikan pilihan kepada orang Israel. Siapa yang berpihak kepada Tuhan, maka mendekatlah kepada Musa. Tetapi kalau yang tidak, tetap ada di situ. Lalu orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan itu mereka mendekat kepada Musa. Dan akhirnya Tuhan menghukum orang-orang yang telah berkhianat kepada Tuhan itu. Mereka semua dibunuh oleh suku Lewi. Iya anak-anak, itu adalah cara Tuhan, itu adalah proses Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa dari kisah di dalam Keluaran pasal 32 tentang anak lembu emas ini, dia mau mengajar kepada kita bahwa anak lembu emas itu yang melambangkan kekuasaan, yang melambangkan kekayaan. Ya, terkadang dalam kehidupan kita, anak-anak, kalau misalnya kita punya banyak uang, kadang kita menjadi orang yang sombong. Kita tidak mau berteman dengan teman yang merasa kekurangan. Kadang kita tidak mau berteman dengan teman yang tidak punya HP bagus. Ya, atau kadang kita juga tidak mau berteman dengan teman yang pakaiannya robek-robek. Kita merasa jijik kepada orang yang begitu. Iya kan? Karena kita merasa bahwa kita punya banyak uang. Ada sisi lain lagi, ketika kita punya banyak uang, kita tidak mau pergi ibadah. Kita sudah tidak mau lagi beribadah. Kita mau saja main game. HP itu menjadi berhala bagi kita. HP itu dia menjadi lembu emas bagi kita. Jadi anak-anak, mari kita belajar dari kisah Keluaran pasal 32 ini. Kisah tentang anak lembu emas ini. Dia membuat bangsa Israel menjadi pecah. Maka jadi pelajaran bagi kita, jangan kita menjadi pecah. Jangan kita menjadi anak-anak yang menyendiri karena tidak ada teman.
mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa kita sudah disertai oleh Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan kita. Hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari itu bersyukur. Jadi ada 3 hal yang harus kita mengambil kesimpulan dari cerita ini adalah yang pertama, kita harus menjadi orang yang sabar. Kenapa Miss bilang sabar? Karena ketika kita menjadi orang yang sabar, kita tidak akan melakukan hal-hal yang salah. Misalnya, dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang, mungkin orang sudah merasa bosan belajar hanya di rumah, tidak bisa berkumpul banyak-banyak. Tetapi ketika kita tidak menjadi sabar, kita pergi kumpul di tempat-tempat yang banyak orang, akhirnya kita terpapar virus. Kita jalan tidak menggunakan masker, akhirnya kita terpapar virus, ya kan? Kita makan tidak mau cuci tangan karena lapar, buru-buru nggak mau sabar, akhirnya kita terpapar virus melalui tangan kita. Seperti begitu, karena kita tidak sabar. Ya, tapi ketika kita sabar, kita bisa menjaga diri kita menjadi sehat, ya kan? Itu ada salah satu contoh. Selain itu kita harus taat. Kenapa Miss bilang taat? Kita taat karena Tuhan sudah menciptakan kita, Tuhan sudah menjaga kita. Kita taat karena Dia yang tahu tentang hidup kita. Dia yang memberikan nafas hidup kepada kita. Kita harus taat hanya kepada Dia, bukan kepada siapa-siapa. Bukan kita taat kepada handphone, ya kan? Bukan kita taat kepada uang, tetapi hanya kepada Tuhan yang memberikan kita nafas itu. Dan yang ketiga, kita harus selalu bersyukur. Kenapa Miss bilang bersyukur? Hidup ini punya Tuhan, nafas ini punya Tuhan. Kita hanya bisa kembalikan itu kepada Tuhan. Ya, ada kedapatan anak-anak yang tidak mengikuti ibadah dengan alasan lupa Miss. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah lupa memberikan kita nafas, ya kan? Jadi anak-anak, mari kita selalu bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan tidak minta kita memberikan nafas kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita nafas cuma-cuma, dan kita hanya bisa bersyukur dengan cara berdoa, beribadah, mengucap syukur, dan menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kiranya firman Tuhan di hari ini melalui kisah anak lembu emas, kita menjadi lebih tahu bahwa hidup ini hanya punya Tuhan, bukan punya siapa-siapa. Jadi perlu kita kembalikan hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan untuk ibadah kita di pagi ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena firman ini telah mengajar kami untuk selalu sabar, taat, dan mau bersyukur. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Walaupun kami masih kecil, namun kami bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui firman-Mu di hari ini. Berkatilah seluruh kondisi yang ada di bangsa Indonesia, bahkan juga yang ada di Papua, Jayapura, bahkan di Sentani khususnya, dalam kondisi COVID-19 yang masih merajalela, yang masih membuat kami takut. Kami mohon Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami mampu untuk menghadapi setiap cobaan ini, dan kami yakin suatu ketika semua ini akan berakhir. Berkatilah hidup kami Tuhan, agar kami tetap sehat. Kami bersama dengan Papa, Mama, semua saudara-saudara kami. Berkati Miss dan Mister, berkati semua kami Bapak, semua tenaga medis yang berjuang untuk menyembuhkan setiap orang yang terpapar. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada dan bertakhta dalam setiap permasalahan yang terjadi. Bapa, seluruh kehidupan kami, firman yang sudah kami dengarkan, Engkau berkati selalu. Berkatilah kami dalam masa-masa yang sulit ini. Biarlah kami senantiasa ada dalam penyertaan-Mu. Bapa, inilah seluruh kehidupan kami. Jaga, lindungi kami selalu Bapa, supaya kami ada dengan penuh sukacita, dan selalu ingatkan kami bahwa hidup ini punya Engkau. Berkati kami Bapa, inilah kami, seluruh kehidupan kami minta penyertaan berkat-Mu selalu ada bagi kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati kami semua. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Miss Opi. Wah, ceritanya bagus ya anak-anak. Pasti kita sudah diberkati lewat cerita firman Tuhan kita di hari ini. Nah, saatnya
kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Nah, semuanya kita mau menyanyi lagi satu pujian. Dalam sikap doa kita kepada Tuhan, kita mau bersyukur karena Tuhan sudah menolong ibadah kita di hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Mari anak-anak semuanya sikap doa. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Semuanya tutup mata, lipat tangan, dan Miss akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami.
Kami sudah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di hari ini sungguh-sungguh boleh memberkati kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil, tapi kami selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat Miss Yospi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau senantiasa memberkati Miss Opi. Pagi hari ini kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kami di hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan hikmat, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami di hari ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan juga keluarga kami yang ada di rumah. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur di pagi hari ini menutup kegiatan ibadah kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Ya, terima kasih semua.